Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, Bapak Ahmad Sultani SPDI MPD. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, Bapak Ahmad Sunarso MPDI. Yang saya hormati segenap guru dan karyawan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, serta sahabat Manega yang mudah-mudahan Allah selalu rahmati. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Pastinya bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di setiap bulan Ramadan, hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang telah kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Manega rahimakumullah, ada 3 golongan manusia yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapa sajakah itu? Yang pertama, orang yang gembira dan senang akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka giat, mereka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas. Lalu yang kedua adalah orang yang gembira tetapi sedih datangnya Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang sakit karena tidak dapat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga adalah orang yang sangat membenci, orang yang sangat menghinakan akan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka. Siapakah itu? Yaitu orang yang tidak mau melaksanakan amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Maka termasuk golongan yang manakah kita? Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, satya abdun adraka Ramadhana fangsalahu wa lam yughfarlah. Celakalah bagi siapa hamba, orang yang tinggal, orang yang hidup di bulan Ramadan, namun sampai akhir Ramadan ia belum juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Manega rahimakumullah, ada 5 amalan ringan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita di bulan Ramadan. Apakah itu? Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Dari riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda,
Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Siapa sajakah itu? Salah satunya adalah taliyul Qur'an, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua adalah ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan serta mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu. Agar apa kita disuruh untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah kita menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Lalu yang ketiga adalah ibadah beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Beristighfar kita, mengintrospeksi diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, serta berzikir agar senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibadah yang keempat adalah bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan memberikan makan pada orang yang sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu, ibadah yang kelima yaitu menjaga lisan kita. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang menjaga lisan yaitu waj'al lisani sidqi fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang akan datang kemudian. Menjaga lisan ini termasuk juga ibadah di bulan Ramadan. Sebab apa? Lidah memang tidak bertulang, tetapi ketika kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka dosanya akan lebih besar daripada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Beruntunglah kita semuanya yang dapat dipertemukan di bulan Ramadan, dapat menjalankan amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Sedikit atau banyaknya amalan yang kita kerjakan, apabila kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, maka mudah-mudahan insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Namun sebaliknya, ketika kita melakukannya dengan hati yang riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, maka ketahuilah pahalamu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.